Selamat siang, perkenalkan nama saya Nanda Aulia Syifa Wibisono dengan nomor induk mahasiswa 20600114. Hari ini saya akan membahas tentang rasa percaya diri. Apa itu percaya diri? Percaya diri adalah keadaan di mana pikiran seseorang, baik hanya hipotesis atau prediksi, benar atau tidak, tindakan yang dipilih adalah yang paling baik atau paling efektif. Keyakinan berasal dari kata Latin "fidere", yang berarti mempercayai. Oleh karena itu, memiliki kepercayaan diri adalah memiliki kepercayaan pada diri sendiri. Kesombongan atau keangkuhan sebagai perbandingan adalah keadaan memiliki kepercayaan diri yang tidak pantas meyakini suatu atau seseorang adalah benar atau mampu ketika bukti atau alasan untuk kepercayaan ini kurang. Terlalu percaya diri atau sombong adalah keyakinan berlebih pada seseorang atau suatu berhasil tanpa memandang kegagalan. Konsep kepercayaan diri umumnya didefinisikan sebagai keyakinan diri dalam penilaian pribadi, kemampuan, kekuatan, dan lainnya. Rasa percaya diri seseorang meningkat sebagai hasil dari pengalaman menyelesaikan aktivitas tertentu dengan memuaskan. Mengapa rasa percaya diri itu penting? Memiliki sifat percaya diri dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan pada seseorang. Dengan percaya diri, kita akan lebih mudah mengambil keputusan penting dalam hidup, jauh dari rasa bimbang. Dengan hal itu semua, sikap percaya diri perlu ditumbuhkan sejak dini. Beberapa faktor dapat mempengaruhi kepercayaan diri. 1. Pola asuh. Kebebasan berpendapat dan tanggung jawab yang diberikan oleh orang tua kepada anak dalam mengemukakan pendapat merupakan salah satu pola asuh yang baik untuk meningkatkan kepercayaan diri anak ke depannya. 2. Kematangan usia. Usia memang sangat penting, memiliki pengaruh yang penting terhadap pola pertumbuhan di mana usia matang akan berdampak pada konsep diri yang bisa semakin berkembang sehingga harapannya kamu lebih dapat menyesuaikan diri dengan baik pada lingkungan dan situasi sekitar. Ketiga, jenis kelamin. Hal ini lebih menitik beratkan pada peran yang akan dibawakan, di mana laki-laki cenderung merasa lebih percaya diri sejak awal karena sedari dini peran lelaki sudah dibentuk memberi martabat yang lebih terhormat dibandingkan wanita, yang sampai saat ini masih dianggap lemah dan banyak peraturan yang harus dipatuhi. Perbedaan gender ini yang saat ini masih berpengaruh rasa kepercayaan diri seseorang. Yang keempat, penampilan fisik. Faktor ini yang mungkin menjadi faktor utama dalam mempengaruhi rasa kepercayaan diri, di mana yang saat ini kita ketahui bersama, terkadang seseorang yang memiliki kelebihan fisik mendapatkan keistimewaan tersendiri dari orang lain, baik itu berupa perilaku maupun perkataan. Kelima, hubungan keluarga. Seseorang yang memiliki hubungan yang baik terhadap keluarga dapat didefinisikan bahwa ia akan mengembangkan pola kepribadian yang sama.
kepada orang lain. Maka, jika di dalam suatu keluarga tercipta hubungan yang harmonis, saling menghargai, dan memberikan contoh baik, hal ini akan menimbulkan pandangan positif seseorang dalam membentuk identitas dirinya. Keenam, teman sebaya. Teman sebaya dapat mempengaruhi pola kepribadian dengan cara kamu membanding-bandingkan dirimu atau yang sering disebut self-comparison dengan teman-temanmu yang mungkin pencapaiannya lebih darimu. Teman sebaya merupakan faktor eksternal di dalam mempengaruhi kepercayaan dirimu. Mereka tidak bisa kamu kendalikan, tetapi hal baiknya kamu bisa mengontrol dirimu sendiri. Bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri? 1. Mengenal diri sendiri. Lebih mengenal dan memahami diri sendiri membuat kamu lebih mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirimu, sehingga cepat atau lambat kamu akan paham akan karakteristik dirimu. Hal ini bertujuan agar memudahkan langkahmu ke depannya untuk bisa meningkatkan rasa percaya dirimu. 2. Berhenti membanding-bandingkan diri. Ini biasanya yang menjadi penyebab utama mengapa seseorang bisa mengalami kurangnya rasa percaya diri atau bisa dibilang minder. Akibat selalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain yang lebih baik atau kebahagiaan yang bisa ditemukan di media sosial. Hal yang perlu kamu ingat adalah setiap orang memiliki waktu masing-masing untuk mencapai segala tujuannya, dan membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain hanya akan membuang-buang waktu atau untuk meraih segala tujuanmu. 3. Tambah pengetahuan dan wawasan. Luasnya pengetahuan yang kamu miliki akan memudahkan dan membuatmu nyambung dalam topik obrolan dan pergaulan apapun itu. Karena dengan begitu, orang-orang di sekitarmu akan semakin merasa nyaman ngobrol denganmu. Memperluas pengetahuan dan wawasan ini bisa kamu lakukan dengan banyak mengkonsumsi hal-hal bermanfaat seperti membaca buku atau menonton video-video inspiratif di YouTube seperti video dari suatu person. Keempat, perluas koneksi. Tips yang tidak kalah penting yaitu jangan bosan untuk mencari teman sebanyak-banyaknya, memiliki koneksi atau teman yang banyak. Ditambah mendukung segala hal baik yang ingin kamu lakukan akan memudahkanmu untuk semakin meningkatkan rasa percaya diri. Karena dukungan mereka hal yang akan mengangkatmu ketika rasa minder dan kekurangan kepercayaan dirimu muncul. Maka, penting juga memiliki teman yang tepat dengan memperhatikan cara bergaul untuk membangun pertemanan. Yang kelima, merawat diri. Tidak bisa dipungkiri bahwa fisik bukan satu-satunya, tetapi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan dirimu. Kamu bisa mulai merawat fisikmu, mulai dari saat ini, dengan cara berolahraga, mengatur pola makan, dan memaksimalkan waktu istirahat, agar kedepannya kamu bisa mendapatkan fisik yang ideal, sehingga kedepannya percaya dirimu dapat meningkat.
Keenam, bersikap ramah kepada orang sekitar. Tips terakhir, sederhana tapi kadang kita suka mengabaikannya, yaitu bersikap ramah hal kepada siapapun, karena hanya dengan bersikap ramah pada orang lain, kamu akan semakin mudah mendapatkan teman dan mendapatkan perilaku yang sama. Seperti apa yang kamu lakukan ke orang-orang tersebut. Dengan melakukan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, dan bersikap sopan, santun, maka seiring berjalannya waktu, kamu akan dihargai dan dihargai dan kepercayaan dirimu akan meningkat juga. Jangan lupa untuk selalu berkata tolong saat meminta bantuan, maaf jika berbuat salah, dan terima kasih ketika membantumu. Dan selanjutnya, apa saja manfaat seseorang memiliki sifat percaya diri? 1. Percaya diri bisa mengendalikan berbagai hal. Seseorang yang memiliki rasa percaya diri akan 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 semakin meningkat makna orang tersebut, bisa menyelesaikan berbagai macam hal dengan kemampuan membaca atau melihat sesuatu dengan jernih, sehingga masalah akan terselesaikan mencapai sebuah keberhasilan. Yang kedua, percaya diri bisa membuat hidup lebih menyenangkan. Hidup yang dijalani akan terasa menyenangkan dan nyaman jika kita mempunyai rasa percaya diri. Hal ini dikarenakan rasa percaya diri mengajarkan diri sendiri untuk tidak perlu membanding-bandingkan apa yang kita miliki dengan orang lain. Lebih mengutamakan untuk berlatih bersyukur dengan apa yang kita punya. 3. Percaya diri membuat diri sendiri menjadi lebih yakin. Manfaat berikutnya ialah rasa percaya diri bisa membuat diri sendiri lebih yakin, baik itu terhadap kemampuan yang ada di dalam diri atau yakin mampu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Rasa yakin yang digunakan dengan memaksimalkan bisa memudahkan seseorang untuk memiliki rasa percaya diri mencapai tujuan dan keberhasilan. Nomor 4, percaya diri bisa meningkatkan kemampuan belajar. Semua pengalaman hidup yang dimiliki oleh seseorang percaya diri diberatkan seperti sekolah, maksudnya seseorang yang percaya diri terus belajar seputar menjalani hidup, memulai proses membantu dan teladan. Yang kelima, percaya diri bisa membuat kita memiliki mental yang kuat. Mental yang kuat akan dimiliki oleh seseorang yang percaya diri sehingga akan lebih tahan terhadap berbagai tekanan atau hambatan yang sedang dialami. Seseorang yang memiliki percaya diri juga akan mampu menghadapi berbagai macam situasi, baik itu situasi yang menyangkut masalah pribadi, sosial, bisnis, dan lainnya. Hal ini dikarenakan ia mempunyai cara berpikir dan mental yang kuat. Faktor yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan rasa percaya diri. 1. Takut membuat kesalahan. Awal mula dari timbul perasaan tidak percaya diri adalah ketika millennials menganggap bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara sempurna tanpa kesalahan. Hal tersebut
kemudian menciptakan stigma bahwa jangan mencoba sesuatu jika tidak bisa melakukannya secara sempurna. Alhasil, banyak millennials yang enggan untuk mencoba sesuatu yang baru akibat rasa takut pada kesalahan yang kemudian dapat berimbas pada kekurangan rasa percaya diri millennials tersebut. Mengapa menganggap kalau berani beda itu sebagai hal yang aneh? Menilai bahwa menampilkan sesuatu yang berbeda dari yang dilakukan kebanyakan orang adalah hal yang aneh. Jika bisa berdampak pada kepercayaan diri seseorang, itu karena berani tampil beda dari orang lain merupakan wujud dari ekspresi diri. Jika menahan diri dengan hanya melakukan kegiatan yang dilakukan oleh mayoritas orang, secara tidak langsung, orang tersebut sedang menyembunyikan jati dirinya. Jati diri yang tersembunyi dan tertahan tersebut akan menyebabkan seseorang menjadi kurang percaya diri. 3. Terlalu membanding-bandingkan antara diri sendiri dengan orang lain. Menilai diri dengan membandingkan diri sendiri dengan orang lain terkadang memang diperlukan. Akan tetapi, jika terlalu berlebihan, dalam membandingkan diri sendiri dengan yang lain, malah dapat mengakibatkan berkurangnya rasa percaya diri. Berlebihan yang dimaksud adalah membandingkan diri sendiri dengan orang lain hingga detail-detail terkecil sekalipun, sehingga membuat seseorang menjadi minder. Apalagi jika membandingkannya dengan seseorang yang terkenal dan serba bisa. Sudah pasti, perasaan bahwa diri sendiri lebih kecil daripada orang yang dibandingkan akan semakin terasa. Nomor 4. Tidak bisa move on dari masa lalu. Salah satu masalah yang terkesan sepele dari setiap individu yang tanpa disadari dapat mengakibatkan kurangnya rasa percaya diri. Gagal move on dari berbagai hal jika terjadi berulang-ulang bisa berdampak pada kepercayaan diri seseorang. Sebab tertahan pada masa lalu, terutama jika masa lalu tersebut terkesan lebih membahagiakan ketimbang saat ini, malah akan menciptakan pikiran negatif. Misalnya, pikiran seperti apa ke depannya bisa menemukan sesuatu yang lebih baik dari hal tersebut atau tidak. Perasaan negatif seperti itulah yang kemudian dapat membuat seseorang sulit untuk menemukan rasa percaya diri. Yang kelima, mengenal diri sendiri. Seseorang dapat lebih berani untuk menunjukkan ekspresi maupun keinginannya ketika sudah mengenal dirinya sendiri. Maksud dari mengenal dirinya sendiri adalah mengenal tentang kelebihan dan kekurangan yang dapat dilakukan. Kebanyakan orang yang serba khawatir akan segala sesuatu menjadi menghambat mereka untuk mengenal diri mereka sendiri. Hal tersebut pada akhirnya juga akan berujung pada rasa percaya diri mereka yang menjadi rendah. Bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri? Bergaul dengan orang-orang yang memiliki rasa percaya diri. Lingkungan bisa membentuk suatu kepercayaan diri pada seseorang sehingga lingkungan bisa dikatakan sebagai salah satu aspek penting dalam pembentukan rasa percaya diri.
Jika kita berbaur dengan orang-orang yang mempunyai rasa percaya diri, maka rasa percaya diri yang ada dalam diri kita sendiri akan meningkat. Yang kedua, membuang rasa takut. Musuh alami percaya diri adalah rasa takut yang ada di dalam diri sendiri. Rasa takut pada seseorang bisa membuat dirinya tidak berani melakukan interaksi dengan orang lain dan tidak berani melakukan suatu hal yang susah karena takut gagal. Ketiga, objektif menilai diri sendiri. Seseorang harus jujur dalam menilai diri sendiri karena penilaian yang jujur akan membuat diri sendiri tahu akan batasan kemampuannya. Maksudnya, jika orang yang mempunyai keahlian masing-masing sehingga diri tidak semua hal bisa dikerjakan dengan maksimal. Keempat, membiasakan diri berpikir positif. Berpikir positif akan menghasilkan energi positif di dalam diri. Dengan energi positif, rasa percaya diri seseorang bisa semakin bertambah sehingga akan muncul rasa senang dan berani dalam melakukan suatu hal, khususnya saat melakukan interaksi sosial. Kelima, melakukan pola hidup yang sehat. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pola hidup yang sehat akan berdampak baik bagi kesehatan fisik ataupun kesehatan mental seseorang. Bukan hanya itu, pola hidup yang sehat bisa juga meningkatkan rasa percaya diri pada seseorang. Yang terakhir, kesimpulan, percaya diri bisa diartikan sebagai sebuah sikap atau perilaku yang lahir dari tanggapan atau penerimaan yang positif. Dengan kata lain, rasa percaya diri merupakan hal-hal yang positif yang bisa bermanfaat untuk kehidupan diri sendiri. Setiap orang perlu memiliki rasa percaya diri di dalam dirinya supaya selalu merasa kalau dirinya mempunyai kompetensi yang bisa digunakan untuk melakukan sesuatu di dalam kehidupannya. Seseorang yang percaya diri selalu mempunyai keberanian untuk menjalani hidupnya. Ia akan berusaha untuk selalu menunjukkan kemampuannya sehingga presentasi yang dicapainya. Hal terpenting adalah seseorang yang percaya diri selalu bisa menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut. Oke, sekian. Terima kasih dari saya. Saya ucapkan terima kasih.